Kasus pembuangan limbah kimia dari pabrik PT Clarion ke Sungai Cikaso, Kecamatan. Kondisi laut Indonesia kini berada dalam situasi kurang beruntung. Beberapa titik sudah jadi tempat pembuangan sampah. Koresponden lingkungan. Sampah plastik mengapung di pantai Tanjung Karang. Halo, nama saya Maya Nur Hidayah dengan NPM 2021783. Mahasiswa semester 3 di Prodi Geografi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang adanya peran pendidikan kependudukan dalam lingkungan hidup dalam tantangan global dan adanya AMDAL. Nah, untuk mempersingkat waktu mari kita langsung aja simak videonya. Nah, maka kita sebagai tenaga pendidik atau calon tenaga pendidik harus berperan penting dalam mendidik penduduk dan lingkungan hidup agar bisa tatanan global itu bisa bertahan dengan lama. Es yang mencair menyebabkan naiknya tingkat permukaan laut global ancaman bagi keselamatan bumi. Naiknya suhu bumi di berbagai negara mengalami kenaikan antara 1,40 Celcius sampai 5,90 Celcius. Lingkungan sebagai sumber daya mempertemukan berbagai kepentingan di dalamnya, antara lain kepentingan masyarakat, pengusaha, dan pemerintah. Benturan kepentingan antara berbagai pihak sering berakibat kondisi lingkungan harus menjadi korban. Pada akhirnya, kondisi lingkungan yang dikorbankan akan berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat di sekitar. Pengelolaan lingkungan selain berusaha melakukan tindakan preventif, yakni mencegah meluasnya kerusakan lingkungan, juga melakukan tindakan represif, yaitu bertindak secara nyata untuk menghadapi kondisi lingkungan yang terlanjur rusak. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan bahwa lingkungan merupakan kesatuan dari semua benda, daya keadaan makhluk hidup termasuk di dalamnya manusia, dan perilaku yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Dalam definisi ini terlihat semakin jelas bahwa manusia memiliki adil yang sangat di dalam mempengaruhi keberlangsungan dan dinamika lingkungan. Lingkungan meliputi keadaan baik yang disebut makhluk hidup maupun benda, termasuk pula keadaan-keadaan yang mempengaruhi keberadaan makhluk hidup dan benda, keadaan-keadaan yang kemudian disebut hukum alam, memang akan mengalami keadaan yang statis atau keseimbangan. Apabila pengaruh manusia dalam batas kewajaran yang apabila sampai dengan manusia karena atau batas kemampuan, salah satu atau lebih komponen lingkungan untuk memperbaiki dirinya maka akan terjadi ketidakseimbangan atau ketidakharmonisan antara komponen lingkungan yang satu dengan yang lain. 5 Juni diperingati sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Ironis, kondisi laut Indonesia kini berada dalam situasi kurang beruntung. Beberapa titik sudah jadi tempat pembuangan sampah. Koresponden lingkungan Silvano Hajid mengajak kita untuk melihat apa yang terjadi dengan laut Indonesia selama setahun terakhir. Sampah plastik mengapung di pantai Tanjung Karang, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Ikan seperti melihatnya sebagai makanan. Dahulu pantai ini bagai surga. Atau bangau yang kelaparan mencari makan di antara sampah yang tersangkut di bibir sungai menuju Laut Jakarta. Sampah-sampah ini terbawa aliran sungai mulai dari hulu.
sebagian perairan dangkal Kepulauan Seribu sudah dijajah sampah. Meskipun bagian lain masih dalam status baik. Bahkan, sampah sudah mengendap di kedalaman 10 meter. Apakah sampah-sampah ini pantas hidup berdampingan dengan terumbu karang yang sedang sekarat? Lalu setiap awal tahun, sampah yang terbawa arus sampai di Pantai Kute dan Seminyak, Bali. Atau Taman Nasional Komodo yang mulai terusik sampah. Dahulu pantai ini tempat berjemur komodo, namun sekarang mereka enggan datang kemari. Bergeser sedikit ke Pantai Pink, arus membawa sampah hingga ke bibir pantai. Walaupun air sebening kristal masih bisa kita nikmati. Mendekati wilayah populasi manusia dan hiruk-pikuk pariwisata, air keruh ini berada di dekat Pulau Bajo. Pertambahan jumlah penduduk berpengaruh dengan perubahan iklim dan berpotensi terjadi pemanasan global atau global warming. Hal ini terjadi di daerah-daerah dingin seperti Kutub Utara dan Kutub Selatan. Terdapat bongkahan-bongkahan es yang sudah mencair. Yang terletak di Kampung Cilogong, Desa Randutan, Kecamatan Ciberem, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat. Bendungan Kuningan membendung aliran Sungai Cikarong, luas daerah aliran sungai 23,7 km persegi. Bendungan utama tipe bendungan urugan zonal dengan inti tegak, tinggi puncak 43 meter, panjang puncak 229 meter, dan lebar puncak 10 meter. Luas genangan 221,59 hektar. Daya tampung efektif 23.055 meter kubik dan daya tampung keseluruhan 25.955 meter kubik. Bermanfaat untuk air irigasi pada daerah irigasi Cilogong 1.000 hektar dan daerah irigasi Cijangklok, Brebes, Jawa Tengah 2.000 hektar. Air baku kapasitas 300 liter per detik dan untuk pembangkit listrik daya 535,60 kV ampere. Total pembiayaan termasuk pembebasan lahan sebesar 727 miliar rupiah. Pembiayaan bersumber dari dana APBN murni. Nah, AMDAL sendiri merupakan suatu alat atau cara yang digunakan dalam mengendalikan perubahan lingkungan sebelum suatu tindakan kegiatan pembangunan dilaksanakan. Hal ini dilakukan karena setiap kegiatan pembangunan selalu menggunakan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidupnya, sehingga secara langsung otomatis akan terjadi perubahan. Nah, salah satu AMDAL digunakan untuk bahan maupun perencanaan pembangunan wilayah, lalu membantu proses pengembalian keputusan tentang kelayakan lingkungan hidup dalam rencana dan atau kegiatan, lalu memberi masukan untuk penyusunan desain rinci